Tawaduan kita juga perlu menyinggung karena ada beberapa waktu mungkin ada yang menjadikan orang ragu-ragu melakukan sesuatu yang selama ini pernah dilakukan. Berkenaan dengan tawaduknya seorang murid kepada guru atau tawaduknya kita kepada orang soleh atau orang yang punya agama yang digambarkan ketawaduan itu dengan misalnya mencium keningnya atau mencium tangannya atau bahkan mencium kakinya. Apakah itu semua ada di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang merukuk kepada seorang hamba adalah tidak diperkenankan. Sujud kepada seorang hamba adalah tidak diperkenankan. Akan tapi masalah mencium tangan, mencium kening, mencium tangan adalah sesuatu yang pernah ada terjadi dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Daud meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rombongan sahabat Nabi disebutkan di situ faja'alna, kami itu natabadar, bersegera berebut min rawahilina, dari kendaraan kami yang kita kendarai. Jadi setelah melihat Rasulullah, mereka berbondong-bondong turun, wa nuqabbilu yadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami mencium tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan warijlahu, dan kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak riwayat semacam ini tentang seorang Yahudi yang mengajak sahabatnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Bahkan dikatakan ini hadis hasan sahih. Ada orang Yahudi datang dengan sahabatnya. Qala Yahudiyun li sahibihi, seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya, idhhab bina ila hadzal nabi, yuk kita datang kepada orang yang disebut nabi itu, kita tes. Fa'ataya Rasulullah, kemudian keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an tis'i ayatin bayyinat, bertanya tentang 7 ayat. Ternyata Nabi bisa menjelaskan dengan benar. Terkagumlah orang Yahudi itu. Saking terkagumnya, faqabbala yadahu wa rijlahu, tanpa sadar mencium tangannya Nabi dan mencium kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian setelah itu ikrar, nasyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nasyhadu ka annaka nabi. Aku percaya sekarang kalau engkau adalah nabi. Mencium tangan. Ini tangan di Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana ada riwayat dari sahabat Nabi. Barangkali ada yang berkata, itu kan tangannya Nabi. Kalau selain tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Sayyidina Zaid mencium tangannya Sayyidina Abbas. Sayyidina Zaid mencium tangannya Sayyidina Abbas. Dan ini riwayat-riwayat yang jelas. Banyak riwayat-riwayat semacam itu. Kemudian juga Sayyidina Umar ibn Khattab. Waktu datang ke Kudus, Sayyidina Ubaidah ingin mencium tangannya Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar tidak mau. Mau berebut untuk mencium tangannya karena saking menghormati. Berebut karena sama-sama mulia, saling berebut, saking menahan. Dan memang di sana ada riwayat suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau dicium tangannya lalu tidak mau, kemudian mau dicium kakinya. Sayyidina Umar berkata, kalau aku tidak mau dicium tanganku, aku lebih tidak mau dicium kakiku, bukan karena itu larangan, akan tapi itu bab tawaduk, karena Sayyidina Umar memandang orang tersebut mulia sehingga tidak mau dicium tangannya. Jadi masalah mencium tangannya sampai dikatakan ini adalah sunnah. Sunnah. Hampir disepakati oleh para ulama. 4 mazhab semua mengatakan ini adalah sunnah. Ada sebagian mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Akan tapi jika tujuannya untuk memuliakan ilmunya, memuliakan ubannya, kesolehannya, maka dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yustahabbu, disunahkan dalam kitab Majmu'nya, taqbilu yadir rajulis salihi, boleh mencium tangannya orang soleh. Kalau seorang wanita mencium tangannya seorang wanita yang solehah. Wazahid, orang yang terlihat dari dirinya tidak senang dunia. Wal alim, seorang yang alim. Wa nahwihi min ahlil akhirati, pokoknya ada hubungannya dengan akhirat. Juga sampai takbil ra'si, wa takbil ra'sihi, dan mencium kepalanya.
Warijlihi kayad wa taqbilu ra'sihi warijli kayadi. Mencium kaki dan kepalanya adalah seperti mencium tangannya. Artinya diperkenankan jika tujuannya adalah untuk memuliakan ilmunya, memuliakan kesolehannya. Ini adalah secara hukum. Kalau ternyata ada orang yang tidak mau, seperti Al-Allamah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak mau dicium tangannya, kecuali memang yang memegangnya adalah orang yang lebih kuat, baru bisa nanti. Itu adalah masalah pribadi orang yang tidak mau dicium. Akan tapi hakikatnya kalau kita menghormat orang tua kita, atau kita menemukan orang soleh, mencium tangannya adalah hakikat sunnah. Dan tidak ada yang mengingkari masalah ini. Adapun jika ternyata terjadi satu posisi ruku, itu bukan disengaja, karena tangan di bawah. Kalau orang tangannya begini terus, mencolot nanti. Karena orang tangan di bawah, maka terjadilah posisi orang harus, kalau mencium kaki bukan sujud. Mencium kaki bukan sujud. Dan banyak ulama tidak mau dicium kakinya memang. Kalau kaki memang kelihatannya berat sekali bagi seorang. Memberikan tangannya saja seorang alim itu berat. Hanya karena mungkin kasih sayang. Sehingga itu pun kadang berat. Seorang alim memberikan tangannya kepada murid-muridnya. Mungkin kepada murid yang sudah dekat, iya. Akan tapi yang baru dikenal dan sebagainya, tidak gampang memberikannya. Berbeda jika ada orang senang dicium tangannya, itu bab lain. Cuman kita tidak boleh suudzon. Apakah setiap orang dicium tangannya senang dicium tangannya? Lalu kita rendahkan. Apalagi sampai katanya ada yang mengatakan seolah-olah kiai memberikan tangannya itu kok sudah punya surga. Oh tidak. Memberi tangannya adalah memang ada sunnah. Ada seorang ulama memberikan tangannya kepada jamaahnya. Adalah sesuatu yang diperkenankan. Dan dikembalikan kepada niat sang kiai itu sendiri. Kalau niatnya untuk kesombongan, nah, adalah dia yang rugi. Karena dia memberikan dengan kesombongan. Bahkan kita menemukan ulama dengan ulama mencium, sambil mencium tangannya, mencium-cium. Karena memberikan dia tidak. Tapi mencium, sambil mencium. Akan tapi pada dasarnya mencium tangan ini adalah sesuatu yang ada dalam syariat Nabi SAW. Tidak ada hubungannya dengan syirik. Asalkan yang kita cium tangannya adalah orang yang ada hubungannya dengan akhirat. Ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau mencium karena kekayaannya, karena jabatannya, 2/3 imannya hilang. Na'udzubillah, dhahaba anhu thulutha dinih. Beda. Kalau ada pejabat datang ke sini, suruh mencium tangannya, ntar dulu. Kalau pejabatnya seperti Umar bin Abdul Aziz, saya cium kakinya. Kan begitu. Nah, ini seperti inilah hukumnya mencium tangan. Memang kita pernah katanya ada orang yang merendahkan kiai yang memberikan tangannya kepada jamaahnya. Kalau seorang kiai memberikan tangannya kepada jamaahnya, adalah bab yang diperkenankan seorang murid mencium tangannya sang kiai. Tapi setelah ini jangan berebutnya biasa, tidak usah. Yang tidak cium tangan, tidak cium tangan. Jangan salah ini hanya menerangkan tentang ilmu. Nah, kalau orang yang beruban sepuh, kita akan cium tangannya. Orang soleh. Ini yang tidak enak yang ngomong kiainya begini ini. Akan tapi kita bicara tentang hukum ya, tidak usah cium tangan nanti. Kalau kami tidak usah cium tangan. Ini hanya menerangkan tentang bagaimana kita melihat orang mencium tangannya gurunya adalah sebuah kemuliaan. Karena dia menghormati bab tawadhu. Tawadhu'nya seorang. Cuman kadang ada, kenapa kami menyampaikan semacam ada fitnah, seolah-olah mencium tangan adalah tidak boleh dan sebagainya, sampai dikatakan orang yang mencium tangannya, seolah-olah kiai yang memberikan tangannya adalah seolah punya surga dan sebagainya. Oh, tidak punya surga, tidak ada punya surga. Tidak bisa membagi-bagikan surga. Kita tidak ada jaminan surga semuanya. Akan memberikan tangannya memang ada. Di situ adalah bab syafaqah, kasih sayang. Ada seorang murid yang sangat dicintainya, dia beri anak yang kita cintainya. Maka mencium tangannya. Sangat cukup mencium tangannya, kemudian mencium keningnya kalau sempat. Tapi kalau kaki barangkali berat banget di sini. Kalau kaki bubar, tidak ada salah, tidak beres-beres nanti urusannya. Hanya hal semacam ini tidak sampai derajat syirik. Hal semacam ini tidak sempat sampai dikatakan derajat maksiat kalau memang tujuannya karena akhirat. Maksudnya orang yang dicium tangannya ada tanda-tanda dia adalah ahli akhirat. Itu saja kami hanya ingin menjelaskan. Karena kami dengar Buya, tolong terangkan masalah mencium tangan dan sebagainya, ini. Aduh, mencium tangan adalah hakikatnya boleh. Laki dengan laki ya, perempuan dengan perempuan. Masuk bal ini suami istri, anak bapak. Tapi kalau sudah laki perempuan, yang bukan maksud adalah laki dengan laki, seorang murid dengan guru, seorang kita kepada orang soleh, orang ahli ibadah, atau orang yang memang masyhur dia itu adalah orang yang tidak cinta dunia, zuhud. Karena ilmunya, karena akhiratnya. Maka hal yang demikian itu ada dalam syariat Nabi SAW. Dan hukumnya sampai dikatakan itu sunnah. Tapi kalau karena dunia, sebagian mengatakan itu derajat haram.
Sebagian mengatakan karohah syadidah, makruh-makruh yang sangat. Barangkali ini untuk menepis saja supaya kita tidak prasangka buruk kepada siapapun. Memang ya jangan sampailah sampai orang tidak pengen cium tangan dipaksain begini ya, itu tidak pantas ya. Kemudian juga ada masalah berdiri kepada orang yang ulama, bagaimana hukumnya ya. Memang ada hadis Nabi, man ahabba yatamathala nasu bil qiyami falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu ada juga, kalau kita senang ada orang berdiri menyambutnya, maka hendaknya menyiapkan dirinya di api neraka. Itu adalah kalau memang dia senang lalu menyuruh orang berdirilah untuk menghormati aku, itulah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang berdiri menghormat seorang alim, ya jangan dikatakan orang alim masuk neraka gara-gara ada orang berdiri. Lah orang berdiri karena menghormat dia. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, kaumnya dikatakan Rasulullah, "Qumu li sayyidikum," berdirilah kau sambut dia. Berdiri, tapi ingat bukan kita yang menginginkan orang berdiri. Akan tapi kalau ternyata ada orang berdiri mau menyalami dan sebagainya. Lah kalau seorang anak atau seorang, kalau kita ingin nyalami orang tua dalam keadaan duduk, barangkali nyiksa orang tua. Apalagi orang tua itu kalau sudah membungkuk, repot dan sebagainya. Kita yang berdiri. Mohonlah kita untuk tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang akhirnya di masyarakat menjadi fitnah, kebingungan. Sehingga seolah mengatakan, wah kiai senengnya dicium tangannya, wah kayak punya surga dan sebagainya. Ya tidak. Itu berat kadang-kadang. Cuman kalau kiai harus begini terus bisa capek. Akhirnya sudahlah, kasihkan saja. Ada yang semacam itu. Ya semoga niatnya dapat dan sebagainya. Hanya itu adalah urusan pribadi sang kiai tentang hatinya. Kalau ternyata hatinya sombong dan menikmati itu semua urusannya dengan Allah. Tapi dalam keadaan normal dia bisa menjaga. Kemudian orang yang mencium tangannya niatnya karena akhirat adalah sunnah. Dan tanda tawadhu yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.